Nah, kita opening dulu lah. Opening dulu ya semuanya ya. Halo. Oh bebannya. Oh bebannya. Selamat datang di acara Bapidara, Bapandiran Pariwisata. Alhamdulillah nih Bapidara, Bapandiran Pariwisata merupakan program dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan yang bertujuan mengedukasi, menginformasi, memotivasi juga tentunya, apalagi kita perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Kalimantan Selatan ini kayak apa gerang perkembangannya. Nah langsung aja Bon Pian, jangan lupa untuk di-subscribe, di-share, dan di-like juga, dan di-komen juga di YouTube-nya di Sparkles juga tentunya. Nah, pada kesempatan hari ini Ulun kada sorangan. Hari ini Ulun dikawani lon ading-ading Ulun nang bungas ya. Kalau bungas kalau. Amin. Bungas bet. Nah, hari ini Ulun dikawani ading-ading dari putra-putri pariwisata Kalimantan Selatan. Ada Putri Julfa dan Putra Fahri Ali. Halo. Mulai. Gimana merasa tua, Bon Pian? Udah merasa tua? Ya, jadi alhamdulillah pertemuan ading-ading hari ini ya kita banyak ya sebenarnya banyak sharing juga. Betul. Ya, hendak tahu mencari-cari informasi dari Bon Pian ini. Nah, selama menjabat nanti kita banyak berkisah lah. Siap. Oke, sebelumnya apa kabar nih Julfa dan Fahri Ali, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik pastinya. sangat baik. Sehat ya tentunya. Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jauh lah ke sini. Lumayan. Lumayan. Dari Banjar. Dari mana kalau Fahri dari Kalau mana? Kalau dari Kalau Fahri dari Kota Banjarbaru. Oh, Kota Banjarbaru. Kota Banjarbaru. Oke. Kalau Zulfa lurus lagi, Martapura. Martapura Kabupaten asli. Banjar. Oh, Kabupaten Banjar. Oh, anu nih kabupaten tetangga dan tentunya kebetulan kita hari ini ngambil tag di Rumah Alam Sungai Andai, tentunya di Kota Banjarmasin. Oh, nyaman banget tempatnya di sini. Hari ini juga di cuaca yang cerah juga. Hari ini senang juga ulun dengan bersama tim dari teman-teman dari tim kreatif di Spark Alsel juga inginnya tentunya memberikan yang terbaik bagi para penonton netizen yang ada di Kalimantan Selatan dan tentunya di Indonesia. Nah, hari ini kakak sih banyak anak betakun juga paling kesibukan ading-ading hari ini apa sih selain menjadi putra-putri pariwisata? Oh iya. Mungkin dari Putra Fahri Oke, dulu ya. dari Boleh, Fahri dulu ya. Boleh. Paling kalau untuk sekarang sih menjabat sebagai Putra Pariwisata Pesona Kalimantan Selatan tahun 2023 dan mau lengser sebentar lagi. Iya, bentar lagi lengser. Mau lagi lengser sebentar Ah. lagi. Terus kalau untuk pekerjaan utamanya sih lebih ke swasta. Oke, di Gitu. swasta. Jadi bagian kantor juga kayak Oke. gitu. Budak korporat. Udah korporat. Budak korporat. Budak korporat. Iya. Oke. Gitu. Kalau dari Putri Zulfa? Kalau Julfa sendiri Ya kayaknya juga budak korporat ya. budak korporat juga. Iya, kesibukannya itu juga di perusahaan swasta, agent travel. Oh, agent travel. Oh, pas dong ya. Iya. Sinkron dong masih ya. Masih Oke, sinkron masih dong. sinkron. Iya. Ya, Jadi pemandu wisata, iya kadang juga pemimpin tur. tour leader juga. Ya. Oh, keren banget. Jadi apa yang ada kerjaannya aja deh, kayak apa yang menghasilkan sih lebih tepatnya. Silakan. Sekarang kan zamannya cuan-cuan dong. Iya. Terus kesibukannya kada kerasaan udah artinya di 2023 lah. Betul, 2023. 2024 artinya sempat lagi pemilihan lah artinya lah. Benar lagi. Betul lagi. Mei ini ya kita ya. Mei ini pesertanya udah ke reveal tuh semuanya. Betul. Oke, Ada di IG Putra Putri Pariwisata Kalsel. Boleh tuh nanti cek di Instagramnya di Putra Putri Pariwisata Kalimantan Selatan. Betul. Oke, nah kakak sedikit mengulik informasi. Dulu awal-awal hendak jadi putra putri pariwisata tuh apa gerang yang memotivasi Bon Pian jadi anak empat karena kan banyak juga nih kawan-kawan ading-ading atau generasi muda yang saat ini yang gasan apa gerang empat yang kegiatan-kegiatan seperti itu. betul. Nah kira-kira gimana nih Julfa? Apa yang memotivasi jadi empat putra putri pariwisata dulu? Kalonya dari Zulfa sendiri ya Kak, emang tadi basicnya pariwisata, udah kerja di dunia pariwisata sebelum ikut Putra Putri Pariwisata. Kayak anaknya tuh emang suka jalan-jalan bahkan sendiri pun, iya solo traveling juga udah suka sejak SMP. Sejak SMP? SMP tuh udah kayak Pasti langsung dicari kuitan tarus nih. Kemana Julfa nih ya? Astagfirullahaladzim, iya lagi. Iya dari SMP itu suka waktu itu sepedaan. SMA mulai punya motor. Nah mulai dari situ sering bahkan kalau teman-teman lagi nggak ada, Zulfa suka traveling sendiri. Oh, solo sendiri. Solo traveling, iya berani. Iya. Sampai kayak naik kapal pun pernah cuman berdua doang sama kakak, sama-sama perempuan juga, sama-sama berani. Emang sama-sama suka gitu waktu Ini tipe-tipe jejak-jejak petualang. ke Jawa gitu. Iya. Serius? Beneran.
Sampai ada suatu kejadian yang unik banget di kapal. Kebetulan kakak Zulfa itu bukan bidan sih, perawat. Cuman ada basic bidan. Kami berdua nolongin orang lahiran di kapal. Di kapal. Betul, waktu Ya perjalanan ke Surabaya 2017. Wah, Ya, ya, sesuka itu. sampai segitu. Segitunya. Nah, terus di 2022, alhamdulillah waktu itu terpilih menjadi duta wisata di Kabupaten Banjar. Oh, oke. Jadi melalui tahapan di kabupaten terlebih dahulu ya? Iya, di Kabupaten Banjar dulu setelah lulus SMA, Kak. Waktu itu nunggu masuk kuliah dulu sih. Karena nunggu masuk kuliah ada spare waktu. Nah, jadi Zulfa kayaknya mau ikut duta wisata Kabupaten Banjar deh. Kebetulan gitu. ada ya pemilihan ya. Nah, dari situ alhamdulillah menjadi wakil 1 atau juara 2. Nah, dari situ diajakin kerja di salah satu agen travel di Kalimantan Selatan. Oke, jadi mulai bertahap berproses di pemilihan di kabupaten dulu, terus kemudian sambil cari pengalaman kerja tadi di tour travel tadi juga ya. Oh, oke, sampai saat ini menjabat menjadi Putri Pariwisata Kalimantan Alhamdulillah. Selatan. Kalau Putra Fahri gimana? Kalau ceritanya dari nih? Fahri sendiri sebenarnya kalau mau diceritain kita panjang ya, mungkin butuh 2 hari. Jadi saya kayak Podcast kita novel. pendek aja ya. Oke. Pendek aja. 10 SKS ya. Jangan dong ya. Oke, jadi singkatnya sebenarnya kurang lebih sama. Kita dari pemilihan dari kota. Jadi ikut duta wisata Oh, awalnya. dari Kota Banjarbaru juga. Banjarbaru Oke, kayak gitu. oke. Tapi kalau misalnya kita throwback lagi nih Kak ke belakang, sebenarnya Fahri itu dulu nggak ada basic duta sebenarnya. Gitu, karena dulu tuh anaknya sangat akademik. Jadi fokus belajar kayak gitu. Nah, kampus banget nih ya. Kampus banget. Tapi bukan kupu-kupu, Mak. Enggak dong. Enggak, tetap organisasi tetap gitu, Organisasi tapi juga. akademik juga tetap kayak gitu. Tapi untuk memperhatikan penampilan tuh sangat-sangat kurang kayak gitu. oke. Kayak gitu, mungkin kalau misalnya ada teman-teman zaman SMA atau SMP mungkin ngeliat foto zaman dulu, ngeliat perbedaan sekarang mungkin jauh banget gitu. Oh, nanti itu dibikin kontennya tuh. Mana Iya, yang dulu mana Fahri nih? sampai sekarang kan. Kayak malah ini sama ini gitu, enggak dong, jangan. Jadi terus setelah itu pas zaman kuliah, akhirnya mulai concern di bidang pariwisata pada saat itu. Karena memang Fahri sendiri itu kuliahnya sebagai ilmu komunikasi. Oh, di komunikasi ya. Ilmu komunikasi dan concernnya di bidang pariwisata pada saat itu. Karena melihat bahwa pariwisata itu semakin maju terutama di Kalimantan Selatan. Jadi pada saat itu ikut Nananggaluh atau duta wisata di kota Fahri, Banjarbaru. Dan alhamdulillah di tahun 2019 itu Fahri mendapatkan wakil 2 atau juara 3 di kota tersebut. Nah, pada saat itu juga banyak tuh ikut, setelah itu banyak opportunity atau peluang yang pada akhirnya ikut tuh beberapa kontes-kontes yang lain sampai akhirnya ikut Putra Putri Pariwisata Kalimantan Selatan. Oh, ikut juga. Tapi pertama kali gagal. Jadi ini yang keberapa kalinya? Ini yang kedua kali. Yang kedua kalinya. Yang kedua kali. Second chance. Betul, kayak gitu kan. Karena kan anaknya nggak benar menyerah ya, mau Iya. coba terus gitu. Terus akhirnya coba lagi di tahun 2023 kayak gitu. Jadi setelah itu di tahun 2023 akhirnya berhasil masuk sebagai Putra Pariwisata Pesona Kalimantan Selatan tahun 2024 atau juara 2. Wah, oke, mantap. Wah, ini ya anak-anak muda tuh harus bisa berprestasi walaupun sudah jatuh, gagal ya, bangkit lagi. Karena sesuai dengan tagline Kalsel kan, apa? haram menyerah, Oke, wajah sampai sampai kaputing. Benar. Nah, menurut Zulfa dan Fahri sendiri sebagai putra pariwisata ya, mempromosikan pariwisata di Kalimantan Selatan dan juga ekonomi kreatif ya tentunya. Apa sih yang menjadi peran seorang putra putri itu, di mana Girang peran putra putri itu sebagai pendukung pariwisata di Kalimantan Selatan? Gimana? Siapa dulu mau jawab nih? Oke, mungkin dari Fahri dulu ya. boleh. Mungkin kalau misalnya peran dari Putra Putri Pariwisata itu sebenarnya kalau kita dari generasi muda itu cukup simpel sebenarnya, karena kan kita punya platform sendiri, sosial media, contoh kayak Instagram, Twitter dan lain-lain, atau TikTok sekarang platformnya udah gede banget. Nah, itu sebenarnya bentuk promosi yang hal kecil yang bisa kita share kayak gitu untuk membantu pemerintah dan Pokdarwis kayak gitu untuk perkumpulan Masyarakat ya ekonomi juga sadar wisata yang ibaratnya kita ngebantu perekonomian mereka untuk semakin maju pariwisata dan lebih ke branding juga pariwisata yang ada di Kalimantan Selatan kayak gitu. Nah, untuk tugasnya Putra Putri Pariwisata sendiri itu karena kita di bawah Dinas Pariwisata langsung dan otomatis kita punya platform dan kita punya jalur khusus sebenarnya dalam ikut mempromosikan pariwisata yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, itu kalau misalnya dari Putra Putri Pariwisata Kalimantan Selatan kayak gitu. Jadi lebih terkhususkan kayak gitu. Itu sih.
Oke ya, jadi memang ada kaitannya, memang betul sekali peran dari putra-putri sini karena dibawahi langsung oleh Dinas Pariwisata ya. Betul. Ya. Oke, kalau Julfa mau nambahin kira-kira? Iya, menambahkan setuju banget kata Putra Fahri tadi, kalau kita ini di bawah Dinas Pariwisata ya Kak ya. Tentunya kita berkontribusi aktif juga dong di Dispar Kalsel. Apalagi kan sekarang banyak banget program-programnya Dispar Kalsel nih, apalagi yang akan datang seperti Banua Triathlon, iya, Tour de banyak Loksado, event-event nih, iya. teman-teman nih ya. Event-event Kalsel yang tentunya luar biasa banget. Jadi kita sebagai duta wisata itu juga ikut mempromosikan event itu, Setuju. supaya event itu makin meriah, Kak. Nah, oke ya. Iya. Jadi memang tujuan Bon Pianis sebagai strategi ya dari Betul, Dinas endorser atau promotor lah Pariwisata. gitu. Oke, nah, bawa minum dulu. Terus nih hari panas nih. Terima kasih banyak. Bismillah. Hari ini ulun minum es bunga lawang. Sehat nih. Alhamdulillah. Oh, Bon Pian, kameramen, minumkah sudah? Halo, Minum dulu. Mau minum dulu. ada yang diminum. Oh, minum air kolam. Pahit. Oke, nah ini kan sebentar lagi akan Julfa dan Fahri akan mengadakan kembali ya pemilihan juga bersama di Dispar Kalsel, Dinas Pariwisata untuk menjaring bibit-bibit kembali putra-putri Betul. atau adik-adik kelasnya ya, adik-adik kelasnya nanti. Nah, kira-kira hal apa sih yang perlu dipersiapkan untuk adik-adiknya nih kira-kira? Apa mungkin ada punya tips and trick atau seperti apa? Iya. Nah, kira-kira boleh dong di-share sama teman-teman yang ada yang mau ikut nanti pemilihan putra-putri atau yang sejenisnya nanti. Oke, mungkin mulai dari Zulfa dulu ya. Boleh. Mungkin ada terkenal 3B ya Kak ya. Oke. Beauty, Brain, Behavior. Oke, Nah, dan apa tuh? selain itu, selain itu juga ada kalau buat pertama kali itu mental sih Kak. Mental. Iya, karena banyak orang yang kayak mau banget ikut putra putri atau mau ikut kedutaan, tapi mentalnya itu belum, ya bisa dikatakan belum jadi. Jadi masih kayak tarik ulur gitu Kak. Jadi kadang mau ikut, tapi setelah tahu kayak capek atau kayak susah deh, gak jadi Ya, gitu. oh. Jadi mungkin menurut Zulfa banget nih sebelum 3B itu kita mental dulu sih Kak. Mental. Iya. juga ternyata ya. Niatnya dulu. Niatnya diluruskan Iya. dulu. Diluruskan. Nih, bujur-bujur anak empat Sesuai hadis Nabi. Ya. Ya. Nah, nanti ya tuh perhatikan ya teman-teman ya. Oke. Jadi mental dan niatnya dulu diluruskan, baru nanti kita ke Brain, Beauty, Behavior tadi. Kita asah knowledge atau wawasan tentang pariwisata yang ada di Kalimantan Selatan misalnya, atau secara lingkup kecilnya di kawasan kalian dulu. Misalnya Julfa Kabupaten Banjar nih, ya bisa di sekitar Kabupaten Banjar dulu lah untuk awal-awal ya kan Explore Kak. dulu ya. Di explore Kabupaten Banjar. Kita Explore harus dulu. mengenali daerah kita dulu gitu loh Kak. Sebelum ditakuni karena Iya, pariwisata nanti itu bingung. bingung seorang ya. Nah. Taunya kan misalnya di Tanjung. Terus di tempat kita sendiri nggak tahu kan lucu ya. Nah, jadi explore atau knowledge-nya itu sekitar di kalian dulu deh sampai benar-benar mumpuni, lalu nanti ditambah gitu. Terus juga beauty, penampilan. Betul banget kata Kak Fahri tadi. Mungkin dulu Kak Fahri itu nggak memperhatikan penampilan ya kayak sekarang kan memperhatikan Beda ya, banget. Iya. Udah menjadi public figure. Betul. Ya dilihat orang gitu ya. Dan penampilan itu kita nggak harus selalu misalnya pakai baju, nggak harus selalu baru kok Kak, kayak gitu. Tapi rapi, wangi dan enak dipandang lah kayak gitu. Misalnya kalau cewek pakai make up, biarpun make up sedikit, asal jangan yang kayak bangun tidur langsung blok melakukan aktivitas di depan orang. Ya supaya enak dipandang lah sebagai banyak diperhatikan ya, baik beauty, penampilan juga ya. behavior atau perlakuan dan juga attitude itu penting banget sih Kak juga. Kayak kita udah pintar misalnya, udah cantik tapi nggak beretitude, kayak nggak ada yang mau nemenin gitu. Kayak ada yang kurang gitu ya. Iya, kayak orang nggak akan ada yang respect. Mungkin itu sih kalau kalian mau ikut atau gabung di Putra Putri Pariwisata. Itu basic banget sih Kak, tapi emang itu yang harus dipenuhin gitu. Betul. Oke. Kalau Fahri gimana? Kalau dari Fahri sendiri sebenarnya yang disebutkan oleh Putri Zulfa itu udah lengkap banget ya. Tapi hal yang paling benar-benar penting itu sebenarnya purpose-nya atau tujuan kalian. Kalian tuh mau masuk ke sebuah anjungan atau tempat putra-putri pariwisata Kalimantan Selatan, apa yang mau kalian bawa kayak gitu. Jadi hal itu yang terpenting sebenarnya selain yang disebutkan oleh Putri Zulfa tadi kayak gitu. Dan hal tersebut sih sebenarnya bagaimana cara kalian untuk membawa diri nantinya kayak gitu. Ketika kalian punya tujuan untuk berkompetisi dan
apa yang mau kalian berikan kepada Kalimantan Selatan, khususnya kepada Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan. Benar. Hal itu sih sebenarnya bukan hanya sekedar kalian berkompetisi dan menang, tapi setelahnya itu kalian akan diuji. Sustainable. Betul, itu akan diuji habis-habisan nantinya, dan bagaimana cara kalian untuk mempertanggungjawabkan tujuan kalian nantinya pada saat berkompetisi. Berkomitmen ya Kak ya. Penting Komitmen. banget tuh, banyak. Karena banyak sekali juga yang mungkin oh aku mau ikut lomba ini, mau ini supaya memperbanyak gelar nih. Itu doang, habis itu cari banyak piala buat di rumah nih padahal kan biasanya, tapi setelah itu tanggung jawabnya nggak ada. Gitu. Nah, lebih baik yang mungkin fokus di satu kegiatan atau satu pemilihan gitu, tapi tanggung jawabnya Komitmen, iya, Betul. berkelanjutan soalnya kan Kak. berkelanjutan, benar-benar. Karena ini juga kan istilahnya menjadi batu loncatan juga. Betul kan untuk banget, tahap Kak. selanjutnya kan kalian setelah ini mau jadi apa, setelah ini mau jadi apa kan, Betul apalagi banget. di dunia kerja ya. Iya, di dunia kerja itu kayak kita cantumin di CV kayak siapa sih yang nggak mau nerima gitu kan ya. Masya Allah. Putri pariwisata Amin. Oke. Nah, Ading Julfa dan Ading Fahri ini kan pada saat ini udah kurang lebih setahun lebih ya menjabat ya. Lumayan ya. Lebih. 14 bulanan. Oh, ada hitungannya udah. Iya. Di kalender Iya, udah soalnya setahun tahun anniversary nih. tahun dulu tuh kita Maret, Kak. Maret. Oh iya, Grand Maret. finalnya Maret. Maret ya. 18. Jadi ini karena udah oke, ini nanti tayangnya mungkin di bulan Mei atau bulan Juni ya nanti ya. Nah, dan nggak bisa dong. Kayak harus cepet nih tayangnya. Kan tadi kan kita udah banyak tips and trick gitu ya, ditonton juga nanti ya. Nah, selama setahun menjabat nih, pengalaman apa saja yang udah didapat nih kira-kira menjadi putra-putri pariwisata? Oke, mungkin kalau dari Fahri sendiri sebenarnya banyak banget kesempatan yang diberikan oleh Dinas Pariwisata kepada Fahri ketika menjabat selama 1 tahun lebih ini, kayak gitu. Dan juga banyak sih relasi juga dari seluruh 13 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan. Oh, nambah temen ya. Betul. Itu sih sebenarnya hal-hal yang poin plus ketika misalnya ikut sebuah ajang kayak gitu. Dan juga program-program Dinas Pariwisata itu sangat banyak, dan bersyukur sekali putra-putri pariwisata itu selalu dilibatkan. Betul, selalu dilibatkan. Selalu ya. Betul. Jadi dari kitanya juga menambah wawasan kita ketika ada seminar atau apapun itu, dan kita bisa memberikan impact juga kepada komunitas wisata yang ada di wisata yang ada di seluruh 13 kabupaten kota. Oke. Betul. Dan kita kan juga terbentuk dalam organisasi Anjungan Putra-putri Pariwisata Kalimantan Selatan. Ada organisasinya ya. Betul. Iya. Jadi platform tersebut sebenarnya yang membuat kita ini semakin berkembang kayak gitu, dan program apa sih mau yang kita bentuk nantinya dan bisa kita realisasikan untuk membangun wisata kayak gitu. Oke. Kalau di Julfa sendiri nih, pengalaman apa yang sudah pernah didapatkan? Atau pengalaman lucu atau pengalaman menarik nggak apa-apa juga yang mau diceritain? Iya, kalau pengalaman tentunya banyak banget ya Kak ya. Iya, kalau kita lihat sendiri kalender of eventnya di Sparkalsa itu ratusan. Padat. Iya, jadi Padat jangan ditanya banyak. lagi Iya. pengalamannya, pastinya juga banyak banget. Dan alhamdulillahnya kata Kak Fahri tadi betul banget, kita selalu dilibatkan Kak. Nah, dari situ kan kita banyak punya jaringan, gak hanya dengan teman-teman putra-putri Kalimantan Selatan, juga kita memiliki jaringan dengan para pemerintah. Nah, itu ya jejaring ya. Iya, jejaring, dan itu Komunikasi kata juga Kak ya. Ade lagi tadi, itu adalah batu loncatan untuk kita Kak. Benar. Selain kita nggak usah memikirkan pekerjaan, kita juga gampang kalau ada urusan-urusan nggak? Ya kan, kalau kita misalnya punya teman atau relasi itu urusan apa aja jadi gampang gitu. Dan itu didapatkan dari putra-putri. Terus juga mungkin alhamdulillah banyak rezeki. Alhamdulillah. Dari putra-putri ya kan Kak. Mungkin orang mengenal kita, mengenal Kak Fahri atau mengenal Julfa itu dari putra-putri. Nah, itu pengalaman yang sangat luar biasa. Dari belum menjadi siapa-siapa ya sampai Iya. saat ini menjadi siapa gitu Ya, ya. selain itu juga Julfa sangat, emang dari awal Julfa itu kayak suka banget mau ngasih pembelajaran atau edukasi ke masyarakat. Mungkin kalaunya nggak bisa terlalu langsung ke masyarakatnya melalui sosial media Kak. Iya, di IG-nya Julfa. Saya pernah lihat nih IG-nya Julfa nih. Iya, bikin, konten ya, edukasi ke masyarakat. Iya, itu tentang kepariwisataan yang mungkin orang-orang tuh nggak tahu gitu Kak. Istilah-istilah. Istilah benar, atau banyak sekali loh kesadaran-kesadaran. istilah-istilah Iya, yang betul. banyak masyarakat tuh masih bingung, masih Iya, ini apa sih? Mungkin orang-orang tanya mungkin destinasinya aja, istilah-istilahnya belum tahu. Nah, itu yang pengen Julfa kenalin ke masyarakat gitu. Oke, mantap banget nih, inspiratif banget nih adik-adik kita nih. Nah, kira-kira nih
selama setahun lebih menjabat juga tugas apa nih yang mungkin belum terselesaikan, nah, ini kira-kira, dan harapannya ke ading-ading nanti ke putra-putri pariwisata Kalimantan Selatan di 2024 nih apa nih kira-kira, mau seperti sosoknya seperti apa nih kira-kira? Oh iya, kalau tugas sendiri mungkin masih banyak ya Kak ya. Kalau kita berbicara soal proyek atau pengembangan pariwisata, mungkin itu bukan tugasnya putra-putri pariwisata. Betul. Tapi kita bagaimana sih caranya mendorong dan juga mendukung pemerintah untuk melakukan itu? Oke. Iya, misalnya ada sesuatu hal yang baru di Kalimantan Selatan, kita kenalkan. Nah, kayak gitu. Jadi, menurut Zulpa, untuk hal-hal yang mungkin kalau kata orang-orang jalan belum baik gitu, itu bukan tugas kami, Bukan mohon tugas maaf. putra-putri ya, mohon maaf Iya. ya. Mohon maaf ya, memang Bisnya bukan lagi tugas bocor, kami. bannya bukan tugas putra-putri Iya, ya? misalnya kayak gitu. Nah, mungkin kalau untuk tugas-tugas sendiri emang pokoknya itu adalah promotor, dan insya Allah kalau tugas sebagai promotor itu sudah terpenuhi, dan harapan untuk adik-adik mungkin siapa tahu juga lebih tua dari Oh, Zulpa, iya, ntar benar. bisa juga kakak-kakak, soalnya Zulpa masih 20 tahun. Oh, masih muda ya? Masih muda. Iya. Apa tuh harapannya apa? Ya, harapannya semoga anjungan putra-putri ini semoga bisa lebih baik dan lebih dikenal lagi, Kak. Berkelanjutan Iya, terus anjungannya ya. iya, Betul. apalagi kita kan baru angkatan kedua ya. Betul, angkatan Oh, kedua. Iya, kedua baru angkat ya. masih muda banget, Kak. Masih Masih muda seumur banget, masih jagung. fresh banget ya. Iya, masih mungkin belum dikenal orang kayak gitu. Mudah-mudahan Merintis benar Bon Pian ya. betul, iya, Merintis. mudah-mudahan jadi organisasi pemuda yang dapat memberikan manfaat lah Amin, bagi orang banyak ya. gitu. Oke, Fahri gimana ya Fahri? Betul, kalau misalnya selama 1 tahun lebih ini sih menjabat juga banyak terkadang beberapa program yang mungkin tidak bisa terrealisasikan karena kembali lagi ya. waktunya singkat banget ya sebenarnya Ya, gitu menjabat ya gitu. Tapi kalau dari Fahri sendiri sebenarnya concern di bidang pariwisata ramah disabilitas atau tourism for all Ramah disabilitas. disabilitas karena sebenarnya itu yang pengen digaungkan sih kalau dari Fahri sendiri dan itu pengen disuarakan kepada Dinas Pariwisata Baik, baik. terkait pembangunan infrastruktur dalam membantu disabilitas ini Wah, dalam mengunjungi benar-benar. pariwisata kayak gitu. Karena yang kita tahu wisata itu hanya ramah untuk maksudnya manusia Wisatawan lokal biasa ya. biasa kayak gitu, bukan yang Orang para untuk disabilitas kayak gitu. Setuju. Betul. Jadi hal itu sih sebenarnya harus lebih dikuatkan lagi kayak gitu dan itu juga bentuk dari branding kita bahwa berarti kita juga ramah akan disabilitas dalam pariwisata tersebut. Nah, hal itu sih sebenarnya dan mungkin setelah selesai menjabat pun Fahri akan selalu concern di bidang itu karena melihat mereka para disabilitas, mereka melihat bahwa mereka sangat antusias ke wisata di berbagai kawasan, mereka jadi itu sih yang bikin jadi semangat kayak gitu. Oke, jadi Fahri ini juga memperjuangkan hak-hak disabilitas Betul. juga, ya, supaya tempat wisata dan objek-objek wisata lainnya itu ramah disabilitas dan Betul. juga fasilitas-fasilitasnya tentunya ya yang bisa digunakan untuk teman-teman kita juga. Nah, artinya bukan hanya yang untuk yang umum nih ternyata teman-teman ya. Oke, nah kalau kakak dengar kabarnya ya, Julfa dan Fahri ini akan Iya. melanjutkan ke tahap selanjutnya nih. Iya, berlomba insya kembali ya? Allah. Insya Amin. Allah. Ke tingkat nasional ya. Iya, Oh, betul. luar biasa sekali. Apa tuh nama ininya kegiatan pemilihannya tuh nanti di nasional tuh? Kalau di nasional itu namanya Putra Putri Pariwisata Nusantara. Putra Putri Pariwisata Nusantara. Nusantara itu di bawah Eljon. Eljon Eljon. Jadi sama dengan Kementerian Pariwisata juga Betul, Iya, pastinya. tentunya. Kalau dari Fahri dan Zulfa sendiri, alhamdulillah dipercaya oleh Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan untuk membawa nama Kalimantan Selatan ke ajang nasional keren. nantinya. Nah, kira-kira nih persiapan dan tantangannya apa nih? Nah ini dalam ingin menyambut, dalam ingin menuju ke sana nih ke pemilihan Putra Putri Iya. Nusantara ini. Sebenarnya kalau untuk tantangannya sebenarnya banyak karena banyak Persiapan dipersiapkan ya? Iya, kayak betul. gitu mulai dari mental sih, public speaking juga, advokasi terkait outfit juga pastinya betul. dan hal itu Benar, juga banyak yang ya. Iya. banyak banget dan juga sebenarnya kalau dari kita sendiri itu kita bukan hanya membawa nama kita sih sebenarnya, Iya, tapi membawa nama nama Kalimantan provinsi. Selatan Iya, kayak gitu. Kalimantan Makin Selatan. luas nih kalau sebelumnya kita cuma bawa nama kota atau kabupaten, Betul. kita sekarang udah membawa provinsi ke Nama nasional kayak daerah gitu. loh, di nasional, bukan kaleng-kaleng teman-teman loh.
Iya, dan hal itu sih sebenarnya bukan hanya kita yang berjuang, tapi kalau bisa seluruh warga Kalimantan Selatan juga ngebantu dan mendukung support. dan Iya, mendoakan. amin. Betul. Nah, doakan nih teman-teman ya, mudah-mudahan Mohon Julpa doa. dan Pak Ari juga bisa mengharumkan nama Banua kita. Amin. Juara di tingkat nasional. Amin. Amin. Nah, Oke. Oke, Julpa sendiri, kalau persiapan nih apa nih lagi nih mau di? Iya, kalau persiapan dari Zulpa sendiri ya, mungkin kalau kata Kak Fahri tadi udah ada pengetahuannya ya kan, public speaking, outfit, mungkin kalau Siapa dari tahu kan Zulpa, mau memetakan strategi dari provinsi Jakarta, provinsi dari ini. bisa sih itu ya. Tapi kalau itu menurut buat Zulpa orang beda-beda sih kayak. Oke. Kalau Zulpa jarang kayak gitu. Zulpa kayak nggak suka membandingkan diri Dia Zulpa. lebih fokus diri Iya. sendiri dulu ya. Nanti Zulpa pikir siapa tahu setelah itu Zulpa jadi down dan lain-lain. Jadi Zulpa fokus memperbaiki diri sendiri. Baik. Gitu. Nah, jadi kalaunya persiapan ke nasional itu sendiri adalah branding. Kita mau dikenal sebagai siapa sih? Nah, itu sih yang mau Zulpa perkuat untuk menuju ke nasional. Sisanya ya pasti sih kayak bikin video tourism tentunya masih gitu. ya. Terus juga outfit lumayan kan 1 minggu di sana, Kak. 1 minggu. Iya. Di mana sih provinsi? Di mana daerah? Di Jakarta, Oh, Kak, di DKI Jakarta. Jakarta, Oke. di daerah Jakpus Pecenongan. Oke, Jakarta. Kita doain aja ya teman-teman ya, mudah-mudahan sukses dan dilancarkan sampai hari hanya ya. Nah, kawan-kawan semuanya, nah kita udah dengar dari perbincangan ramen benar pokoknya. Nah, belum ketujuh benar kalau udah berpandirkan buana anum-anum nih merasa muda kembali ya tentunya. Kita ucapkan terima kasih dulu untuk Putra Terima kasih Fahri dan kembali, Putri Kak Julpa. Ade. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Putri Pariwisata ini mudah-mudahan lancar di tingkat nasionalnya. Amin. Mengharumkan nama Banua. Jangan lupa dukungan dan doanya ya. Nanti mungkin bisa dicek langsung di di Instagramnya Instagram. Putra Betul. Putri Pariwisata Kalimantan Selatan. Juga nanti tolong vote sebanyak-banyaknya ya. Oke, sampai bertemu di episode selanjutnya masih di Bapidara Pandiran Pariwisata.